Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tetap bersama aku Mini Taiwan, berasal dari Ponorogo, Kota Riau, Jawa Timur. Oke teman-teman, alasanku aku dulu waktu lulus SMP 2001 tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA ya. Saat itu bapakku masih jadi TKI di Malaysia, dan berhentinya bapakku jadi TKI di Malaysia tuh 2006 saat aku nikah kurang 1 minggu ya. 2006 bulan 5 menetap di rumah sampai saat ini jadi peternak dan petani. Nah, begitu. Dan aku lulus SMP itu jam 12 ya, 2001. Aku langsung ikut tetangga desaku untuk bekerja di Surabaya karena aku dulu ingin merasakan gimana kerasnya mencari uang, dan aku bercita-cita menjadi wanita mandiri, berkarir, berkarya, mempunyai usaha sendiri. Begitu dulu ceritanya. Jadi tidak ingin terikat oleh negara gitu loh teman-teman. Nah, itu aku jam 2 sore aku ikut tetangga desaku ke Surabaya kerja di rumah tangga, dan itu bosku mempunyai catering juga ya di Pacar Keling. Tuh aku kerjanya di Surabaya di Ploso Timur dengan gaji 125.000, dan aku bertahan bekerja di situ 6 bulan. Terus lebaran. Terus teman-teman pada pulang mudik lebaran, karena aku nggak ada temannya balik, otomatis aku nggak balik lagi gitu. Dan waktu itu gajiku masih ada 2 minggu di situ karena aku biar balik lagi gitu teman-teman. Dan pada akhirnya aku nggak balik karena nggak ada temen balik. Dan akhirnya aku ikutan teman-teman pada pindah kerja ke Jakarta jadi baby sister teman-teman ya. Nah, disitulah aku bekerja 2002 ya teman-teman ya, di Jakarta bertahan 9 bulan. Pas Jakarta banjir besar teman-teman. Di situ aku pulang karena aku sakit ya. Dan pada akhirnya aku nganggur di rumah berapa bulan gitu. Aku melamar-lamar pekerjaan juga di Ponorogo, di Tambakbayan ke timur itu. Ada tetanggaku bilangin bahwa ada lowongan pekerjaan untuk 2 orang. Nah, itu aku melamar sama mbak ponaanku habis pulang dari Singapura, juga nganggur di rumah gitu. Nah, ternyata kita itu nggak punya uang ya, cukup bisa untuk ngebis dari rumah kita sampai turun ke Tambakbayan Ponorogo. Nah, pada akhirnya kita mencari tempat lowongan pekerjaan itu katanya di elektronik ya teman-teman ya. Dan kita berjalan terus ke timur mencari alamat lowongan pekerjaan itu. Nah, kita jalan terus ada pak tukang becak gitu, dia menawarkan jasanya untuk naik becak dia ya. Terus kita jawab, enggak pak, setiap ditawari tukang becak. Nah, dengan alasan kita nggak mau naik becak, kita itu nggak punya uang teman-teman, cuma mempunyai uang cukup untuk naik bis dari Tambakbayan ke rumah kita PP ya, sampai ke rumah kita gitu loh maksudnya. Dan kalau kita untuk naik becak nanti takutnya nggak cukup gitu ya. Dan pada akhirnya kita jalan terus menelusuri jalan sampai lama, jauh banget ya, sampai capek teman-teman. Kita belum menemukan alamat yang kita tuju. Nah, terus Pak tukang becak itu bilang gini, tanya, mau kemana Mbak? Terus kita sebutkanlah alamat itu. Pak tukang becaknya bilang gini, ya Mbak jalan terus ya, nanti sampai sandal kamu habis katanya. Terus kita itu berpikir kok Pak tukang becaknya ngomongnya seperti itu gitu. Terus ternyata itu yang kita cari alamatnya itu sangat amat jauh ya teman-teman ya. Pada akhirnya alhamdulillah berolah kita sampai tujuan benar, sampai alamat itu ada benar. Di situ memang toko elektronik benar teman-teman. Tapi cuma di situ sudah tidak membutuhkan tenaga kerja, karyawan lah, karyawati ya intinya. Sudah ada orang gitu. Jadi kita putar balik, kita balik lagi, jalan lagi, lumayan jauh, capeknya bukan main ya. Terus kita naik bis pulang. Nah, itu teman-teman. Dan pada akhirnya aku tetap masih nganggur di rumah berapa bulan gitu. Nah, itu pas aku rumah ibuku baru bikin rumah ya teman-teman ya.
2001 kelulusan sekolah itu ibuku bikin rumah impian yang kedua. Yang rumah pertama kan memperbaiki rumahnya nenek dan sekarang dipakai tante ya, adik ibuku. Di sebelah timurnya ibuku rumah yang sekarang rumah ibuku jadi di tengah. Yang sebelah barat rumahku impian kedua ya, lantai 1 lantai 2, depan 2020 bulan 10 berdiri, dan belakang disambung lagi gitu 2023 bulan 10, lantai 1 lantai 2 sampai proses tangga. Kalau depan down finishing lantai 1. Nah begitu teman-teman, pada akhirnya aku nganggur di rumah. Kan rumah ibuku kan belum dikasih keramik, belum diplester gitu loh ya. Terus aku tuh merapikan lantai, dan aku kasih itu loh teman-teman, tanah aku halusi pakai cetok gitu, terus dibasahi gitu, terus kotor banget lah aku pokoknya kotor lah. Terus tiba-tiba ada tamu gitu, ternyata itu tamu temen nih bapakku saat di Malaysia ya, bekerja jadi TKI itu, orang Ponorogo Danyang. Nah dia ternyata mencari pekerja ya, ART lah. Terus aku kedengaran, intinya berkomunikasi dengan bapakku, berbincang-bincang mencari tenaga kerja untuk di rumahi saudaranya di toko grosir gitu, Dolopo, Madiun, Jawa Timur. Terus dia bertanya begini, intinya bapakku ditanyakan Pak Jo gitu ya, Pak Jo, di sini ada anak enggak yang pengen bekerja, katanya, kerja di toko grosir Dolopo di rumah saudaraku, grosir sembako teman-teman ya. Terus dengan senang hati aku mendengarkan orang mencari pekerjaan ya, maksudnya menawarkan pekerjaan gitu loh. Aku langsung ngomong ke bapakku, aku mau gitu. Kalau nggak salah itu pas hari Rabu ke rumahku ya. Terus bapakku ngomong dijemput aja hari Jumat gitu. Nah benar teman-teman, aku tuh mau kerja ikut temennya bapakku di Malaysia mencarikan pekerja, mencarikan ART untuk saudaranya lah intinya ya. Dan pada akhirnya aku menawarkan jasaku, aku mau gitu loh, Pak aku mau gitu ya, kerja di mana itu, di Dolopo. Terus aku tuh belum berpengalaman Dolopo itu mana gitu. Terus bapakku ngomong, Dolopo itu yang dulu banyak burung itu loh, burung apa itu dulu, burung walet banyak banget tuh loh teman-teman ya, kayak burung ajaib berdatangan banyak tuh dulu. Terus ya mau kan gitu. Pada akhirnya benar aku diantarkan di situ tepat hari Jumat tanggal 21 bulan 3 2003. Aku masih hafal, masih ingat teman-teman, karena momen-momen itu aku tulis di sarung bantal. Aku beli sarung bantal sendiri di tempat bosku aku kerja itu. Dan pada akhirnya aku benar bekerja di situ jadi ART ya, plus pelayan di grosirnya itu ya, serabutan lah ya, plus jadi sales juga. Sales dalam pasar, toko-toko, toko rumahan, toko desa-desa, toko pasar, seperti itu. Nah, di situ aku dengan gaji, turun gaji 200.000. Itu 2003 bulan 3 kalau nggak salah ya. Ya, 2003 bulan 3 tanggal 21 hari Jumat. Nah, di situ dengan gaji 200.000, dan pada akhirnya 2000 itu tetangganya, bosnya itu tetangganya mantan suamiku teman-teman, deket rumah depan nih mantan suami ya. Nah 2005 mantan suamiku tuh masuk kerja di situ juga ya, cinta lokasi dulu ceritanya. Di situ dengan gajiku dulu berapa ya teman-teman ya, 200.000 terus dinaikin 25.000 teman-teman. Terus disitulah mantan suami masuk kerja, dan sebenarnya aku sudah mempunyai pacar sendiri dulu ya, cowok gitu loh, teman sekolah ya. Dia ke Malaysia, dia setia banget sebenarnya sama aku, baik orangnya ya. Terus pernah aku bekerja disamperin dia, datang sama saudaraku laki-laki ya, masih saudara gitu loh. Terus diajak makan kita tuh, begitu ceritanya. Terus habis itu aku kenal sama mantan suami itu. Sebenarnya aku tidak mau sih tadinya, karena witing tresno jalaran kulino ya, kalau bahasa Jawa itu mengatakan seperti itu. Intinya
udah kebiasaan hari-harinya bersama gitu loh teman-teman ya. Bahkan kita ngorder sama, bekerja sama gitu. Terus mantan suami kerja di Sampurna, ya ikut satu bos tapi bekerja di pabrik Sampurna gitu loh, nyales gitu juga. Terus aku ya di rumahnya situ ya masak, ya nyuci baju, ya bersih-bersih, ya melayani di grosir, ya jadi kasir, ya jadi sales seperti itu. Dan akhirnya aku jatuh cinta sama mantan suami, akhirnya tergoda lah intinya ya. Sebenarnya aku nggak mau gitu loh. Sebenarnya mantan suamiku tuh juga banyak yang naksir teman-teman sepekerjaan ya. Tapi mantan suamiku sukanya sama aku gitu. Padahal aku sudah punya cowok sendiri. Mantan suamiku juga punya punya cewek gitu di Kalimantan gitu. Tapi ibu mertua itu nggak setuju atau gimana dengan ceweknya gitu. Nggak paham ya. Intinya ceritanya seperti itu deh. Terus akhirnya kita sudah jadian, terus langsung lamaran 2005. Terus 2006 kita itu nikah ya, bulan 5, tanggal 25 hari Kamis Pahing. Pokoknya pas gempa bumi Bantul itu aku pas nikahan di rumah mantan suami ya teman-teman, kan tuh Sabtu Wage ya. Hari Jumatnya resepsi, hari Sabtunya itu bongkar terop. Terus tambah cincinku hilang, mas kawin kan gede gitu loh, besar itu 5 gram kebesaran, mata-mata gitu. Dijualnya pas bikin rumah impian pertama, lantai 1 lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis tuh. Terus pada akhirnya kita lamaran, terus 2006 tuh udah nikah ya teman-teman ya. 2006 bulan 5 tanggal 25. Terus sebelum kita nikah itu pernah terjadi kecelakaan yang lumayan parah teman-teman, tanganku yang kanan. Itu bulan 1 tahun 2006, malam suro, rame banget. Kita sama-sama selesaian kerja, kan kita cinta lokasi. Selesaian kerja, kita namanya anak muda ya teman-teman ya. Kita tuh mau ke alun-alun Ponorogo gitu, lihat keramaian malam suro kan. Sama mau ke rumahku gitu. Ternyata itu kita belum sampai tujuan, itu sebenarnya sudah ada firasat ya teman-teman ya, hujan deras, terus HP mantan suamiku tuh ketinggalan, tuh kita masih tunangan saat itu, habis lamaran lah intinya, udah lamaran, tinggal menunggu hari nikah ya, hari halalnya kan bulan 5-nya itu tadi. Terus bulan 1-nya kecelakaan itu. Nah, hujan deras lebat, balik lagi kita ambil HP-nya mantan suami ketinggalan gitu. Tapi belum jadi suami ya, maksudnya sekarang aku menyebutnya mantan suami. Terus ternyata kita sampai jalan raya besar Ndolopo itu, areal depan Masjid Ndolopo ya, kurang lebih di situ. Itu kita mengalami kecelakaan hebat ya. Waktu kecelakaan itu aku kedengaran jerieng gitu. Kita ditabrak motor dari belakang. Posisi hujan deras, air bergelombang, aku dalam keadaan pingsan di tengah jalan raya. Dan alhamdulillah tabarakalahnya mantan suamiku nggak ikut pingsan gitu loh. Andai kan kita berdua pingsan, mungkin kita tinggal nama saja. Makanya aku tuh tidak dendam, tidak membenci, selalu memaafkan mantan suami walaupun hatiku terluka ya teman-teman ya. Aku yang berjuang ibaratkan mati-matian demi membayar hutang dia ratusan juta rupiah karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah ya, melayang tahun 2012 bulan 4 tuh. Aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Terus akhirnya ya udah tak ceritain dari awal saja biar jelas ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya mantan suami tidak pingsan, bisa menyelamatkan aku, dibawa ke pinggir gitu, dalam keadaan aku pingsan gitu teman-teman. Nah itu ceritanya begitu. Padahal itu mantan suami juga luka agak parah ya teman-teman, di pinggang, di lututnya, di kaki, mata kakinya juga gitu. Jadi sambil menyelamatkan aku. Terus kita nikah 2006 tuh mantan suami masih 19 tahun kayaknya. Masih, kita itu golongan nikah masih muda, punya anak juga masih muda awal gitu loh teman-teman ya. Jadi makanya sekarang anak kita kalau keluar tuh kayak adik kakak gitu loh. Aku pas cuti 2003 bulan 8 tuh ya. Orang nggak tahu dikira anakku bukan anakku gitu. Pas kita kan di Ndolopo beli bunga. Dikira bukan anakku, orang penjual bunga. Terus ditanya, "Kamu tuh nikahnya umur berapa? Punya anak umur berapa? Kok punya anak segini? Kirain bukan anak kamu gitu."
Ya udah teman-teman, langsung aku dibawa ke rumah sakit, tangan kananku bengkak, nggak bisa diangkat, dan aku dirawat di rumah mantan suami itu 1 minggu ya. Jadi keluarga aku, saudara-saudaraku pada menengok aku di rumah mantan suami. Kita udah tunangan teman-teman ya. Terus di situ aku dirawat di situ, terus dibawa ke rumah sakit Badil tadi awalnya ya teman-teman ya. Tanganku pakai bengkak, terus habis itu kita dibawa ke rumah sakit Madiun di Rongsen gitu, semacam itu. Terus akhirnya kita diantarin pulang ke rumah ibuku, naik mobil yang nyupir bapak mertua sama ibu mertua, sekeluarga intinya aku diantarin. Nah disitulah terus kita nikah, ya itu tadi nikah jarak 1 tahun kita punya anak ya. Tanggal hari apa ya, hari Jumat tanggal 9 bulan 3 2007 aku punya anak ya, cewek. Nah terus anakku usia 3 bulan aku mulai bantu ibu mertua. Tapi dulu sebelum aku menikah ya teman-teman ya, masih tunangan, aku tuh membantu ibu mertua untuk memasarkan produksinya rangginan ketan Dirkoyo tuh teman-teman. Jadi ibu mertua dulu bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan. Nah aku sebagai calon menantunya ya, yang kerjaanku jadi sales di pasar di toko-toko, banyak pelanggan, ya udah itu produksi rangginannya aku bawa, aku promosikan gitu. Dan alhamdulillah tabarakalahnya pasar Ndolopo itu hampir menyeluruh ambil ya. Mulai dari masjid besar utara masjid itu ya sampai ujung utara. Bisa dihitung yang enggak ambil karena semua itu dulu pelanggan aku yang aku saat jadi sales gitu. Jadi aku sambil nyales sambil mempromosikan produksi ibu mertua, calon ibu mertua ya dulu ya. Pas akhirnya rame juga, dan pada akhirnya dulu tuh plastiknya masih peyot-peyot gitu ya, masih lemir gitu, plastiknya tipis gitu, terus sering diganti sama pelangganku gitu. Terus akhirnya ibu mertua jadi ada kemajuan, plastiknya tebel, terus ada mesin press, dapat sumbangan mesin press dari pemerintah, dapat intinya sudah ada izin resmi dari pemerintah juga atas produksinya itu, jadi mudah untuk dipasarkan di supermarket, di grosir-grosir besar gitu, jadi omsetnya tuh kintalan gitu. Itu aku ikut memproduksi mulai anakku usia 3 bulan. Jadi anakku tak tidurin di lantai bawah seperti ini teman-teman, dan aku menyetak di atas seperti ini. Kakiku tak naikin, capek selonjor, maaf. Terus seperti ini ya teman-teman, aku menyetak di atas ini, di atas meja, tapi amben tuh bahasanya Indonesia apa ya kan, terus ada rodanya gitu loh. Terus anak kan masih terlentang gitu, lama kelamaan karena anakku bisa merangkak ya, tengkurap merangkak gitu sampai lepas dari tikar, terus makan tanah karena aku asik memproduksi rengginan di atas gitu. Dan pada akhirnya biar anakku nggak merangkak-rangkak, aku nggak bolak-balik benerin ya tuh, tak naikin sepeda dorong itu, terus aku tali selindang. Itulah perjuanganku dulu teman-teman. Terus akhirnya anakku usia 7 bulanan ya, anakku mulai bisa digendong, kakinya satu di depan satu di belakang, itu kalau bahasa Jawa itu bilangnya dipekeh ya teman-teman ya. Nah di situ aku mulai ikut memasarkan di pasar, kintalan, bukan dikit ya, 1 mobil full kuintalan yang ngirim, yang di para pelangganku yang di Ndolopo pasar itu tadi, yang aku jadi sales, aku kenalin itu tadi, aku promosikan pas aku belum menikah itu. Terus saat aku sudah menikah punya anak ya, itu aku ikut memproduksi, pemakingan, pemasaran. Jadi aku sambil ngidong anakku bawa rengginan itu, dikemas rengginannya ya teman-teman ya, setengah kiloan 500 gram. Dan rengginannya aneka macam, ada rengginan gurih, ada terasi, rasanya ya, ada rengginan warna-warni yang kecil-kecil itu kalau lebaran tuh rame banget. Dan ada juga rengginan cinta rasa tuh hitam, dan ada juga rengginan gurih warna-warni, ada gurih polos, ada rengginan rasa bawang, semacam itu. Pokoknya banyak ya teman-teman ya. Dan itu aku bawa sambil gendong anakku, gendut banget dulu, berat badanku cuma 47 kilo ya. Dan anakku tuh gendut banget. Kayaknya anakku usia 1 tahun itu kurang lebih aku usia 22 tahun. Aku merintis usahaku sendiri saat itu. Dan tapi ini aku masih menceritakan aku membantuin ibu mertua.
Aku sambil gendong anakku karena anakku ikut bapak mertua di mobil, di luar kan panas tuh, nangis kalau tahu aku keluar masuk ambil rengginan. Jadi bapak mertua yang di dalam mobil menyiapkan aku membutuhkan rangginan apa, rasa apa untuk para pelanggan di dalam pasar. Banyak teman-teman, bukan cuma dikit ya, kuintalan. Terus aku bawa satu tas itu isinya 5 kilo. Itu 5 kilo berarti 10 bungkus ya teman-teman ya. Itu tangan yang sebelah kanan. Tangan sebelah kiri juga sama, 10 bungkus. Berarti 5 kilo. Berarti aku sambil gendong anakku sambil bawa muatan tangan kiri kanan tuh 10 kilo rangginan 20 bungkus. Satu apa ya teman-teman? Satu bungkus kan isinya setengah kilo atau 500 gram. Nah, itu kuintalan, bukan dikit ya. Aku memasukkan ke dalam pasar sama ibu mertua. Dan aku sambil pegang nota, jadi karena di dalam pasar itu kita kayak nyaur gowo gitu, nyaur gowo itu bahasa Jawa. Jadi kita naruh sambil narik uang gitu loh teman-teman. Andai kan minggu ini aku menyetorkan rangginan, minggu depan aku menarik uang sambil menyetor lagi gitu. Jadi aku bikin nota tindes tuh sambil gendong anakku ya narik uang seperti ini Kak, sambil bikinin nota sambil nyetorin rengginan. Nah, itu perjuanganku saat aku sebelum jadi TKW Taiwan, saat aku masih ngikut ibu mertua pas belum bikin rumah itu ya, saat itu belum bikin rumah sendiri. Pada akhirnya anakku usia 1 tahun, aku tuh berpikir ya, jadi aku di ibu mertua tuh ya apa ya, menitipkan daging secuilku, intinya dapat makan kenyang, dapat sabun cuci, sabun mandi, dapat apa ya, makan untuk anakku, nah gitu, seperti itulah. Jadi aku ya juga bantu mulai pemproduksian, pemakingan, pemasaran, ya bersih-bersih rumah ya, semacam itu. Terus rumah ibu mertua kan besar banget ya teman-teman, depan belakang itu rumah depan, rumah belakang, masih ada lagi belakang yang apa ya, malang gitu loh ya, malang gitu khusus itu dapur, untuk dapur bersih lah ya intinya. Jadi ada meja makannya tuh 1, 2 tapi panjang ya. Terus ada 3 grup. Satu grup yang sebelah timur itu grupnya kakek dan neneknya mantan suami. Dan sebelahnya itu grupnya pamannya mantan suami. Dah meninggal tapi istrinya di Taiwan juga sampai saat ini. Meninggal bulan 7 tanggal 16 kalau nggak 17 ya, 2023 kemarin. Belum lama ya, masih berapa bulan sekarang kan bulan 2 tanggal 25 ya hari ini 2024. Belum lama teman-teman, aku pas cuti bulan 8 2023 itu baru 40 harinya pokoknya. Dan di situ terus ada kursi ya, terus habis itu ada kursi, terus ada Magijer ya, terus itu ada apa, satu grup lagi, pokoknya ada tutupnya nasi gitu loh ya. Di situ khusus keluarganya ibu mertua ya, aku, mantan suamiku, anakku, bapak mertua, ibu mertua, adiknya, 5 orang ya di situ grupnya. Terus di grup sebelahnya lagi ada grup apa, makanan untuk tempat makan umum gitu loh. Jadi siapa saja bebas ambil gitu. Terus belakang untuk malang lagi gitu ya. Malang lagi itu ada dapur kotor. Langsung ada tempat untuk cuci piring semacam itu, cuci beras untuk ketan kok, beras untuk produksi rengginan itu, ada dapur kotor untuk memproduksi rengginan, untuk menanak nasi yang pakai kayu itu, ada kompor yang jadul itu untuk mengukus apa, rengginan pakai minyak tanah itu loh teman-teman, dulu seperti itu, ada 2 kalau nggak salah di situ kompornya. Terus habis itu kamar mandi, WC. Terus ada lagi yang rumah malang lagi ke timur barat ya, kan rumah ibu mertua itu menghadap ke selatan gitu loh. Dan itu ada malang ke timur ke barat ya, tembusnya apa itu tadi, kamar mandi, terus WC itu tadi, masih ada lagi malang ya, malang ke timur ke barat itu tempat untuk memproduksi rengginan, untuk apa ya teman-teman ya, untuk mengiupkan untuk menaruh kayak meja-meja yang ada rodanya untuk memproduksi itu tadi loh. Kalau hujan kalau malam kita masukkan di situ, diparkirkan di situ gitu loh teman-teman ya. Di situ panjang kan, dan di belakang masih ada
sawahnya juga. Terus kurang lebih 500 meter itu nanti rumahku depan jalan raya strategis ya teman-teman ya. Jadi kelihatan dari rumah ibu mertua kalau dari belakang rumah. Nah, dan yang di tengahnya itu, di depannya, di belakangnya dapur bersih yang banyak meja makannya itu tadi, sama di deketnya untuk produksi rengginan yang untuk parkir, untuk jemur-jemur itu tadi, itu tengahnya khusus untuk jemuran. Kayak jemur rangginan ya, jemur padi kalau panen padi, semacam itu. Nah, begitu teman-teman. Dan aku mulai jam berapa ya mulai produksi itu kayaknya jam 7. Jam 7 aku udah mulai ikutan produksi. Dan sampai jam 10 pagi. Terus aku ngurusi anakku, mandiin anakku, ngasih makan anakku. Tapi anakku kadang sudah aku kasih makan dulu ya, aku kasih makan gitu. Kadang ngasih makan cemilan gitu loh, kayak roti apa gitu. Terus habis itu aku ya udah sarapan memproduksi itu. Terus udah aku mulai bersih-bersih rumah ya, besar itu tadi dari depan rumah 1, rumah 2, dapur yang banyak meja makannya itu tadi, terus dapur kotor yang belakang itu tadi, terus mencuci kayak sublup-sublup panci-panci besar-besar untuk produksi rangginan banyak itu tadi. Terus habis itu ya udah selesaian kita terus istirahat sejenak. Nanti kalau sore kita mulai pemakingan produksi rengginan itu di packing gitu, ditimbangin, di press gitu. Terus kalau waktunya kirim-kirim, aku juga ikut seperti itu. Terus aku berpikir kok aku nggak bisa pegang uang sendiri gitu. Terus aku tuh nggak punya uang gitu, karena mantan suami itu juga kerjanya saat itu nggak stabil gitu loh. Kena PHK juga, sakit, habis masuk rumah sakit juga pernah. Terus kena mesin press, mesin di pabriknya itu loh, tangannya kayak singkong dikupas itu teman-teman ya, sampai seperti itu dijahit. Nah akhirnya seusia kita ya